Ya, selamat siang, Mas Bro, Mbak Bro. Kali ini kayaknya gantian ya. Kalau kemarin kan ada Putri, kalau sekarang dengan saya yaitu Ilham. Berjumpa kembali di podcast Akbit Harapan Mulia pada siang hari ini bersama dengan adik saya yang paling manis, yaitu Adik Indah. Halo Adik Indah. Halo, selamat siang. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan membicarakan terkait mahasiswa, organisasi, dan juga senat mahasiswa yang ada di kampus gitu. Mungkin udah tepat ya sebenarnya kalau kita membawa seorang Mbak Indah ini karena beliau ini adalah ketua senat terpilih di 2022-2023 gitu. Nah, untuk selengkapnya mungkin kita mulai aja ya Mbak ya pertanyaannya. Jadi Boleh. yang pertama mungkinlah buat pembuka, gimana sih perasaannya kepilih jadi ketua senat? Kalau untuk perasaan saya sendiri ya, Iya, menjadi seorang ketua senat, di periode kali ini, ya. ya ada senangnya, ada bangganya, di mana bangganya itu saya bisa menjadi kepercayaan masyarakat kampus, khususnya Ya. masyarakat Akbit Harapan Mulia Ponorogo ini. Jadi Wes. saya, bukan kok sesuatu yang, wah saya merasa jadi ketua senat, enggak, tapi saya bersyukur menjadi kepercayaan masyarakat Akbit Harapan Mulia, Wah, seperti itu. bahasanya udah kayak menteri-menteri, Mas Bro, Mbak Bro. Rakyat, masyarakat, wih ngeri ya emang. Nah, habis perasaannya seneng ataupun bangga tadi ya, terus pertanyaannya, senat ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Kalau untuk dibawa kemana itu kan, tergantung kita, saya juga sebagai ketua, Ya. kita sebagai anggota, itu tentunya kita mempunyai program kerja Oh ya. yang di mana nanti bisa membawa senat itu dikenal di khalayak luas. Tidak Oh hanya ya. di kampus, tapi bisa dikenal di kampus lain atau mungkin masyarakat lain melalui proker-proker yang kita jalankan. Misalnya nih Kak, seperti nanti ada bakti sosial, Bakti mungkin ada sosial ya. acara-acara di luar kampus Oh seperti ya. itu. Tapi juga jangan lupa loh, senat itu juga karena kita kan kampus kesehatan ya, Iya, ikut memajukan dalam bidang derajat kesehatan masyarakat, mungkin ya. Jadi iya, kalaunya program, jangan lupa teman-teman kalaunya organisasi kayak gini tuh juga kita harus memikirkan bahwa tujuan dari kampus seperti apa gitu ya Mbak ya. iya Mungkin masukan seperti buat itu. teman-teman seperti itu untuk Mas Bro, Mbak Bro di luar sana gitu. Nah tadi kan udah dari gimana perasaannya, terus pertanyaan senat mau dibawa kemana. Sekarang pertanyaannya sih, sebenarnya penting nggak sih organisasi mahasiswa di kampus, apalagi kita kampus kebidanan yang notabene memang jadwalnya harus wah Mhm, padat dan lain sebagainya seperti itu ya. Penting nggak iya. menurut Mbak Indah ini? Kalau untuk kita tidak, menutup besar kemungkinan, Ya? seorang mahasiswa di bidang kesehatan itu tidak mengikuti organisasi. Justru organisasi menurut saya penting, di mana kita di situ Hmm. bisa belajar berpengalaman juga, Oh ya, mengenal masyarakat-masyarakat di luar dengan ya, organisasi tersebut ya, melalui proker-proker tadi. ya. Terus di organisasi juga kita bisa belajar bertanggung jawab seperti itu. Oh jadi kalau boleh saya simpulkan, pentingnya organisasi itu untuk ladang atau wadah teman-teman yang ada Iya, di kampus untuk dia interaksi dengan Mhm, masyarakat, seperti itu menjadi ya? aspirasinya teman-teman juga, Nah seperti iya, itu. jadi seperti itu ya. Terus kalau ditanya, bagaimana mengatur waktu antara kan kita tahu nih semuanya ya kalaunya, sekolah kebidanan biasanya wah serba hektik atau serba padat gitu. Terus ikut organisasi itu bagaimana ngaturnya antara kuliah, tugas, dan organisasi? Iya, tentunya sangat pusing sekali ya kalau di Wah dunia iya. kesehatan karena memang benar-benar banyak tugasnya, Iya. tapi kalau untuk mengatur waktu seperti itu, insya Allah kami anggota senat bisa membagi waktu dengan di mana kita bisa memilah di sini untuk mengerjakan tugas dan di sisi lain kita harus bisa, kembali ke proker kita, seperti itu. Ada Oh, ya. waktu-waktu tertentu untuk, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ada di proker. Oh, Tentunya iya. waktu tersebut tidak mengganggu aktivitas pembelajaran kita. Wah, luar biasa. Jadi itu tadi sedikit tips ya Mas Bro, Mbak Bro. Bahwasanya walaupun sekolah kesehatan apalagi yang notabene bidan, entah itu D3, S1 ataupun jurusan kesehatan yang lainnya, biasanya kan anak kesehatan tuh wah pusing tugas dan lain sebagainya, praktek dan lain sebagainya, tapi tetap di kampus Akbid Harapan Mulia ini semuanya itu diajarkan bahwasanya namanya untuk bukan prioritas ya, tapi memang melaksanakan apa yang Iya, sudah jadi tanggung jawab iya ya biasanya. seperti itu.
Jadi untuk organisasi itu bukan disampingkan, tapi itu nomor 2 dari pembelajaran. Tetap kita tujuannya fokus ke pembelajaran, tapi Ya. organisasi tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu teman-teman. Kadang ada nih di luar sana mungkin Mbak Bro, Mas Bro ada temannya yang fokus organisasi sampai keluar kuliahnya ya yang biasanya ditinggalkan keteteran kayak gitu. Jadi kalau bisa yang namanya kuliah itu kan tujuan utama memang belajar dulu ya Mbak ya. Belajar Habis dulu. itu organisasi itu penting tapi tambahan. Jangan sampai organisasi mempengaruhi terkait kalian kuliah tapi malah bisa mensupport kalian di perkuliahan ataupun setelah kuliahan. Jadi seperti itu. Nah, Mbak, ini kan tadi udah tanya terkait penting enggaknya dan lain sebagainya, terus bagaimana manage terkait kuliah, organisasi, tugas seperti itu. Harapannya untuk Senat di Akademi Kebidanan Harapan Mulia ini, ke depannya seperti apa harapannya? Untuk harapannya sendiri, karena memang berhubungan dengan waktu tadi ya, Iya. mungkin masih banyak proker-proker yang mungkin kadang karena waktu kita belum bisa ngejalanin. Jadi Oke. untuk kedepannya kita bisa memanage waktu yang lebih baik lagi untuk SEMA bisa menjalankan semua program kerja yang sudah terencana. Seperti itu. Oke. Jadi harapannya adalah semua proker yang sudah mungkin disusun ya, Iya. jadi itu sudah terlaksana ke depannya seperti Iya. itu. Ya mungkin kalau memang kurang nanti biasanya ada evaluasi akhir tahun kan biasanya kan ya? Iya, ada Nah, evaluasi. biasanya teman-teman evaluasi akhir tahun pada organisasi itu dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh proker terlaksana dan memang nanti terkait pengambilan keputusan di selanjutnya atau mungkin periode selanjutnya ya seperti itu. Nah, mungkin Kak ini yang agak tanya sih, langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tadi yang Senat mengenal dengan masyarakat dan lain sebagainya. Salah satu contoh proker aja deh yang mungkin terakhir dilaksanakan yang memang berkaitan dengan masyarakat tapi juga dia di sektor kesehatan itu apa Kak? Kemarin ada program kerja itu seperti kita melakukan tensi gratis. Iya. Ya, itu biasanya waktu CFD itu kan ada di Jalan Baru, itu kita melakukan tensi gratis untuk mengenalkan kampus kita. Ya, terutama juga organisasi kita, SEMA, seperti itu. Kalau lagi itu biasanya waktu pembagian zakat itu kita juga tidak hanya di kampus, melainkan kita juga ke masyarakat luar di panti asuhan ataupun juga di masyarakat lain. Wah, jadi langsung jalan ya? Iya. Proker iya, marketingnya iya, terus juga pengabdian ke masyarakat di bidang kesehatan. Wah, Mas Bro, Mbak Bro, ini bisa loh diambil tuh. Jadi organisasi itu jangan cuma kalian yang penting melaksanakan, jangan. Kalau bisa itu ya langsung 3. Proker jalan, marketing terkait kampus jalan, lalu juga pengabdiannya jalan kayak gitu. Wah, itu suatu yang hebat ya kalau kayak gitu. Dalam artian screening terkait bagaimana tekanan darah ya kalau tensi gratis itu ya biasanya tekanan darah terkait status kesehatan seperti itu. Nah, Mbak, ini kalau tadi kan udah kayak gitu. Sekarang lebih ke personal deh. Biasanya ya Mas Bro, Mbak Bro, biasanya kan kalau ketua senat itu kan agak repot, kadang ke sana kadang ke sini, delegasi dari kampus untuk rapat lah apa dan lain sebagainya. Nah, itu ngatur waktunya gimana gitu loh? Untuk saya pribadi, untuk memanage waktu tersebut, mungkin dari persepsi luar menjadi seorang ketua itu berat, pusing dan sebagainya. Iya, memang saya akuin iya berat, memang pusing. Tapi untuk waktunya alhamdulillah saya bisa membagi, saya bisa ikut di organisasi eksternal. Jadi untuk kampus kita, organisasi kita itu kita bergabung dengan kampus-kampus lain juga. Wah. Jadi saya sebelum menjadi ketua itu nggak tahu kalau di Ponorogo itu sebenarnya ada 11 kampus. Nah, setelah saya menjadi ketua dan bisa bergabung dengan kampus-kampus lain, saya baru tahu kalau memang di Ponorogo itu ada sebanyak itu kampusnya, seperti itu. Jadi untuk waktunya sendiri, alhamdulillah saya bisa membagi. Mungkin nanti seperti kalau misal pulang kuliah, kan kalau delegasi seperti itu nggak harus di jam-jam kerja juga, jam-jam pembelajaran seperti itu. Oh iya, jadi lebih ke menggunakan waktu setelah kuliah ya. Kembali ke tadi prinsip utama yaitu kuliah nomor satu, organisasi mengikuti gitu ya. Tapi tetap tidak melupakan tanggung jawabnya yang udah diberi amanat sebagai ketua senat gitu ya, atau senat mahasiswa kampus
Akademi Kebidanan Harapan Mulia. Nah, ini yang ingin saya tanyakan untuk teman-teman di luar sana terkait yang mungkin masih belum terbuka nih masalah organisasi di kampusnya. Nah, mungkin dari Mbak Indah sendiri sebagai Ketua Senat, gimana sih buat ngasih beberapa kata lah buat teman-teman atau Mas Bro, Mbak Bro yang di luar sana yang lagi nonton ini. Coba deh. Kan tadi bilangnya awalnya saya dulu belum join, tapi setelah join ternyata banyak info, banyak manfaat kayak gitu. Nah, silakan kasih ke Mas Bro, Mbak Bro yang di luar sana gitu. Kalau dari saya sendiri gimana ya? Nah, gimana Kalau yo? untuk kalau untuk buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin di mana aja, untuk berorganisasi itu memang perlu bagi saya. Jadi kita bisa mengenal organisasi luar, bisa mengenal organisasi di kampus-kampus lain. Kita bisa tahu gimana sih cara berorganisasi yang benar, gimana sih menjadi seorang pemimpin itu bagaimana, dan kita juga bisa meraih pengalaman yang sangat banyak sekali. Di situ kita bisa belajar bertanggung jawab, bersosial dengan yang lain, seperti itu. Wah, tuh dengerin. Mbak Bro, Mas Bro yang di luar sana yang mungkin masih kepikiran, aku pusing kuliah pulang. Coba deh dikit-dikit dulu. Entah ikut himpunannya, entah ikut UKM-nya, entah ikut BEM atau senatnya kayak gitu. Silakan dicoba. Nggak usah takut ya Mbak ya. Namanya masih belajar ya semuanya ya. Ya, dinikmatin saja. Nah, pusing pasti ada, tapi pengalaman itu pasti berharga teman-teman ya. Jadi jangan pernah untuk mengurangi niatan kayak gitu. Kalaunya memang mungkin ada nih Kak biasanya yang kayak, Kak aku nggak minat kayak gini karena aku nggak bisa bergaul dengan teman lain dan lain sebagainya. Itu sarannya gimana? Kalau untuk nggak bisa, menurut saya sangat nggak itu ya, bukan alasan yang realistis gitu. Iya. Jadi kalau kita belum mencoba, jangan pernah bilang nggak bisa. Seperti itu kalau Oke. dari saya. Oke, jadi mau nggak mau, kapan nih udah mahasiswa masa nggak mau nyoba gitu Iya, kan? harus Ada coba kesempatan. dulu. Nah iya, itu. Jadi kan terkadang tuh permasalahan yang ada di lahan itu kan seperti itu Kak. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk penutup nih Kak, untuk penutup. Kesan pesannya setelah menjadi senat di bidang kesehatan. Kan jarang nih, mungkin teman-teman yang di luar sana Mas Bro, Mbak Bro nih jadi senat, jadi BEM mungkin belum ada, atau mungkin ada beberapa ya, ada beberapa. Kalau salah nanti saya dicubit yang di belakang layar gitu masalahnya. Jadi kalaunya ada itu kan biasanya mayoritas yang di non kesehatan. Nah ini testimoni dari seorang ketua senat yang ada di dunia kesehatan lah gitu, kampus kesehatan. Gimana testimoninya? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, dinikmatin aja. Karena untuk menjadi seorang ketua memang benar pusing, tapi di dunia kesehatan ya tadi pusingnya hanya memanage waktu seperti itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya sebenarnya sama, hanya saja kita sebagai ketua harus bisa menggerakkan anggota untuk bekerja sama untuk agar tidak berat gitu, agar tidak berat dalam menjalankan proker-proker yang sudah ada. Oke, ya. Kayaknya udah habis sih yang mau saya bahas ya. Udah lengkap teman-teman ya. Jadi Mas Bro, Mbak Bro nanti kalau ada yang mungkin tanya silahkan tulislah di kolom komentar gimana dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ya, itu jempolnya juga ditekan itu ya. Biar kita semakin semangat buat konten ya Mbak ya. Jadi kehidupan berkampus di Akademi Kebidanan itu seperti apa nanti tetap di channel ini ya teman-teman. Di channelnya Akbid Harapan Mulia Ponorogo. Jadi mungkin itu aja sih Mbak yang bisa ini ya. Mungkin kita pamitan nggak? Pamitan nggak ya? Pamitan nggak ya? Oke, mungkin cukup itu juga ya dari saya. Saya Ilham Raka Kurniawan. Saya Indah Lestari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.